Hesim! Good morning, Lighter! Impact! Hesim! Yang paling dinanti dari episode ini adalah konklusinya. Kita udah banyak sekali ngomongin teori di setiap scene-nya ya, di episode 1 dan 2. Konklusi di episode 3 ini, mari kita bedah lagi sedetail dan sedalam mungkin. Apakah durasinya bakalan panjang lagi? Sepertinya nih guys ya. Jadi silahkan kencangkan sabuk pengaman Anda masing-masing. Jadi thank you banget buat kalian yang tetap stay tune guys ya. Nonton dari awal banget sampai akhir video dengan durasi sepanjang itu. Ya pokoknya Anda jamin lah ya, dengan durasi selama itu nggak akan ada yaping-yapingan, tapi beneran isinya daging semua. Jadi kita bahas Zetsu yang masih awal-awal penayangan itu ya sedetail mungkin ya. Anda juga bener-bener menikmati puyengnya ngebahas Zetsu di awal-awal ini. Asli guys, enjoy. Sejauh ini ya Zetsu itu yang masih luar biasa good. Udah nonton episode 3 juga Anda langsung kayak, waduh diem dulu gitu, ngelamun, kayak masih ngambang gitu sambil mencerna lagi dalam hati makna-maknanya. Sesudah nonton video bahasannya, jadi jangan lupa juga seperti biasa komen lagi di kolom komentar pendapat dan juga teori-teori dari kalian. Jadi langsung aja kita bahas ya. Ini dia Kamen Rider Z episode 3. Episode ini belum ada visual openingnya. Ini yang ditanyain terus ya dari kemarin. Karena setelah nonton juga episode ini akan bisa dibilang ya cukup padat secara overall. Jadi ya sabar aja. Official Kamen Rider sih bilang kalau openingnya itu bakalan ada di episode berikutnya, yaitu episode 4. Nah, udah. Tungguin aja guys ya. Jadi pas lah, apalagi episode ini kan masih intens dan fokus juga ke konklusinya. Jadi keputusan tepat lah next episode aja openingnya biar lebih chill. Dan soal adegan motor-motor ya tentunya yang jadi highlight di episode kemarin, kita tuh dapet POV-nya Baku di dunia nyata kayak gimana. Kalau kemarin kan sempat ada yang dia itu lari-lari ya di kasur ya. Nah sekarang dia itu pose kayak orang naik motor. Dan masih sama, di kasur juga. Reminder lagi ya, untuk garis besar di episode kemarin yang jadi pengarah konklusi di episode kali ini, yaitu soal bom Nightmare yang berulah. Jadi dia itu punya tujuan ngebom kantor polisi. Dan si Baku ini seolah ya tidak percaya kalau ini ternyata adalah keinginan dari sang pemilik mimpi. Di case ini yaitu Pak Fujimi Tetsuya. Z masih sama dengan misi yang sama, yaitu Stop the Bomber ya. Jadi gini guys, ini yang sedikit ngambang di pikiran aneh ya. Kita udah tahu fakta-fakta tadi. Berarti bisa nggak sih asal-usul Nightmare tercipta itu ya dari mimpi manusia itu sendiri. Jadi bukan seperti seri-seri lain yang ada kayak big boss-nya ya, terus dia yang bener-bener nyiptain monsternya. Di case ini ada kemungkinan bukan Nox yang menciptakan, walau terlihat seperti itu. Dia saat ini tuh seperti hanya kayak memperhatikan dan mengawal pergerakan Nightmare ini agar sesuai yang dia mau. Tapi bukan dia yang menciptakan. Mungkin ya. Setelah Nightmare tercipta, ya si Nightmare ini tuh kayak membantu menuntaskan keinginan si pemilik mimpi. Nightmare tercipta karena adanya keinginan yang bermanifestasi di alam bawah sadar si pemilik mimpi. Soal keinginan ini ya memang cukup sulit dijelaskan ya secara gamblang. Jadi bukan keinginan yang terang-terangan seperti kayak aku pengen kaya, aku pengen ini itu gitu. Nox aja bilang, siapapun tidak akan ada yang bisa tahu tentang isi hati manusia sebenarnya. Bahkan si pemilik mimpi itu sendiri. Makanya Pak Fujimi Tetsuya juga seperti kayak denial kan. Hah, mana mungkin gue mau kayak gitu. Makanya si bom Nightmare kayak ngusir si Baku juga dari mimpi Pak Fujimi Tetsuya ini. Sana udah lu pergi aja. Berasa kayak sana lu pergi dari mimpinya tuan gua. Nah kayak gitu. Sedikit kilas balik ke episode 1 ya. Apa mungkin Gun Nightmare juga tercipta karena Baku itu sendiri? Kemarin ada yang sempat ngasih teori lagi soal Gun Nightmare ini ya. Anda udah baca tapi lupa di mana ya, di YouTube, di IG atau di FB. Kalau nggak lupa udah tak post nih screenshotnya ya. Kalau ada yang merasa berkomentar soal Gun Nightmare itu ya silakan komen lagi ya. Itu Gun, gua Gun itu ya silakan di bawah ya guys ya. Secara garis besar sih gini. Jadi karena Gun Nightmare ya, dan karena Baku itu ngefans sama yang namanya Agent, jadi berhubungan sama yang pistol, namanya pistol ya. Dan makanya tercipta dan muncul Gun Nightmare di mimpinya si Baku. Ya mungkin kira-kira kayak begitu ya. Tapi kalau ada yang ngerasa komen ya silakan komen lagi aja di bawah guys ya. Dan soal pembahasan Anda di bagian tadi sih ya masih sekedar tangkepan aja ya. Jadi tiap ada fakta baru terkuak Anda ya gatel aja gitu pengen teoriin. Jadi bukan pendapat pasti yang langsung kayak menjawab keseluruhan. Sekali lagi masih dugaan dari yang Anda tangkap. Jadi boleh komentar juga soal ini guys ya. Misi Baku di sini belum berhasil, malah si Nightmare yang di sini berhasil menyelesaikan satu objektifnya lagi. Jadi kantor polisinya meledak dan kita dikasih visual 3 pintu dengan ukiran patung lagi, di mana pintu paling kiri saat ini sudah berhasil terbuka.
Menyisakan satu pintu lagi di bagian tengah ya. Dan kalau berhasil kebuka juga, kelar udah. Saat Baku bangun, ia mendapati transform Capsem yang baru aja dia dapat dan digunakan di mimpi tadi. Muncul juga di dunia nyata. Dan suasana ya tentu ya semakin genting karena soal mimpi yang jadi kenyataan ini tuh udah mulai terlihat jelas nih di sini ya. Tadi di mimpi Pak Fujimi Tetsuya, bom Nightmare itu berhasil ngeledakin kantor polisi. Di dunia nyata ini terjadi juga, bahkan sudah sampai masuk ke berita. Tapi anehnya ketika dicari dan diteliti siapa dalang di balik ledakan ini di dunia nyata, yang nggak ada bukti, nihil buktinya, udah dicek CCTV dan lain-lain, nggak ada yang mencurigakan ya. Jadi tiba-tiba meledak aja gitu. Ini nih ngerinya ya. Jadi yang Nightmare tadi lakukan langsung berdampak di dunia nyata. Ada lagi yang bisa kita tahu dari sini ya. Jadi tidak usah sampai membuka 3 pintu tadi, tapi aksi-aksinya Nightmare di fase awal aja sudah langsung berdampak ke dunia nyata. Bukan berarti ngebuka 3 pintu jadi tidak penting bagi para Nightmare ya. Kalau 3 pintu berhasil dibuka, kan konsekuensinya itu bakalan lebih buruk. Cuman di sini aja ya terlihat gitu ya. Ya pokoknya ngasih lihat ke kita juga. Apapun yang Nightmare lakukan di dunia mimpi, berdampak di dunia nyata. Ini tentu membuat Baku ya harus lebih waspada ketika menghadapi para Nightmare ini. Bukan jadi enteng, ini kan mimpi doang. Udah, gue santai aja, nggak berdampak ke dunia nyata. Nah ini udah ada contohnya guys ya. Ya udah, seperti yang kita lihat di sini ya. Pokoknya ya kerusakannya itu berdampak ke dunia nyata. Berarti beberapa mobil polisi yang meledak di episode kemarin juga ya terjadi di dunia nyata. Dimana satu pintu ya, yaitu yang paling kanan berhasil terbuka karena hal ini. Jelas lah ya soal ini guys ya. Baku jadi orang yang paling panik di sini karena dia satu-satunya orang yang tahu sendiri soal hal ini dan ini yang lagi dia hadapi sendiri sekarang. Makanya bertemulah kembali Baku dengan Komandan Zero. Zeronya di sini ya lagi ngeteh ya, dimana tehnya ini dijelaskan adalah bahan bakar untuk motornya, tapi rasa teh. Ya kocak-kocak dikit lah di sini ya. Ada nggak tuh bensin rasa teh pak? Zero ngasih tahu ke Baku pokoknya soal Baku yang harus mengalahkan si Nightmare ini. Kata-kata ini tuh berasa kayak pengulangan gitu ya. Kalahkan Nightmare, kalahkan Nightmare. Tapi kalau Ana nangkepnya berasa lebih kayak ke penekanan gitu. Kalahkan Nightmare-nya, kalahkan. Karena emang udah se-urgent itu. Tapi tetap dikasih petunjuk juga di sini. Di mana Baku itu ya harus mencari pintu hati yang tersembunyi di dalam dunia mimpi orang yang bersangkutan. Emang ada apa sih? Dijelaskan di balik pintu ini terdapat dunia dari alam bawah sadar si pemilik mimpi. Yang Ana perdebatkan dari kemarin berarti ya nggak sia-sia guys ya. Ada yang bener nih, dimana kalau Nightmare berhasil membuka 3 pintu ini, ya udah selesai. Yang terburuk si pemilik mimpi itu ya tidak akan bisa bangun lagi di dunia nyata. Jadi terperangkap aja gitu di mimpi buruknya ini ya. Dan soal gambarannya gimana, soal kesinambungannya dengan jiwa si pemilik mimpi, Ana juga udah coba jelasin cukup panjang di bahas-bahas episode kemarin ya. Pak Fujimi Tetsuya di dunia nyata baru aja mendapat kabar sangat tidak mengenakan, di mana dia itu bertemu dengan kepala kepolisian bernama Bapak Tsukasa Todo yang berniat membubarkan divisi kasus aneh yang ada Pak Fujimi Tetsuya di dalamnya. Alasannya, kasus yang ditangani sama divisi ini tuh berasa agak nggak masuk akal dan berujung buang-buang anggaran dari pajak rakyat. Duh, agak kesel juga nih ngedengar soal pajak rakyat di sini ya. Pak Tetsuya udah banting tulang mulu nih dari kemarin. Tiba-tiba mau dibubarin. Mau coba dikaitkan sama ledakan yang baru terjadi di salah satu kantor polisi sebelumnya juga. Si bapak kepalanya ini, si Tsukasa Todo ini yang menolak untuk percaya. Jadi kita bisa lihat lah betapa denialnya orang-orang di sekeliling Pak Tetsuya ini yang benar-benar menolak percaya dan merasa soal ini tuh tidak realistis. Jangankan kepala kepolisiannya aja, Mbak Nasuka Nagumo aja masih nggak percaya loh sampai titik ini kan ya. Ya tentu ini untuk kasih kesan realistis juga lah di ceritanya ya. Jadi nggak semua itu serba fiksi gitu ya. Jadi penasaran sama satu titik cerita di mana Pak Tetsuya itu ya jadi benar-benar percaya soal ini dan berujung ngurus black case gila-gilaan. Faktor lainnya yang Anda lihat di sini ya, ini kepala polisinya kayaknya baru nih si Bapak Tsukasa Todo ya. Jadi ketika dia itu naik ke jabatan ini, langsung gercep gitu ya, ada kebijakan yang langsung dia itu jalankan. Salah satunya membubarkan divisinya Pak Fujimi Tetsuya. Ini tentunya yang membuat Pak Fujimi Tetsuya yang marah dan sedih, merasa yang sudah dia lakukan sejauh ini ya berasa sia-sia. Cuman dari sinilah jadi menjawab sebab akibat big problem yang ada di episode ini. Sesuai sinopsis kan, Pak Tetsuya di sini dipandang rendah dan diremehkan sama orang-orang kepolisian atas apa yang dia kerjakan saat ini karena tidak masuk akal. Baku yang udah tahu lebih soal ini, ya jadi bergegas juga menemui Pak Tetsuya lagi ke kantor polisi. Dan kabar soal sudah dibubarkan divisi kasus aneh ini juga sudah nyampe ke telinganya si Baku lewat seorang petugas polisi juga. Jadinya pulang lagi Bakunya dan tidur.
biar dia yang versi dunia mimpi nanya langsung ke Pak Fujimi Tetsuya yang ada di dunia mimpi. Oh ya, di note juga guys ya. Baku di sini dalam kondisi dibuat sangat penasaran sama keinginan sebenarnya dari Pak Fujimi Tetsuya ini tuh apa. Soalnya setelah dijelaskan sama Nox di pertarungan sebelumnya, Baku itu ya kayak masih nggak percaya gitu ya. Kalau soal pengoboman ini tuh adalah keinginan Pak Fujimi Tetsuya sendiri. Dan di sini ada scene lucu lagi lah guys ya, dimana ya kita bisa melihat seberapa cepat Baku ini tuh tertidur kapanpun dia mau. Langsung ngorok pak. Jadi nanti segenting apapun situasinya dan penyelesaian selanjutnya itu harus di dunia mimpi, ya Baku bisa secepat itu tidur. Padahal sebelumnya dia insomnia tuh ya, gara-gara kepikiran yang masih berkaitan soal ini guys. Dunia mimpi juga suasananya lagi cukup chaos ya akibat ulah si bom nightmare ini. Dan Baku ini bertemu dengan Pak Fujimi Tetsuya di dunia mimpi. Ada detail-detail kecil yang menarik. Kan kalau Baku di dunia mimpi, dia itu yang masih jadi buron Pak Tetsuya dan anggota kepolisian yang lain. Pas mau ditangkep, awalnya ketemunya itu face to face kan, dari depan nih ya. Loh, kok tiba-tiba Pak Fujimi Tetsuya nangkep dari belakang? Jadi itu sedikit detail kecil dan kerandoman dunia mimpi yang cukup diperhatikan. Baku juga cukup bisa melawan usaha keras dari Pak Tetsuya yang mau nangkep si Baku ini. Kalau di dunia nyata pasti dia itu udah ampun. Sekarang bisa lebih adu fisik lah gitu ya, sampai bisa ngelawan balik juga. Baku nanyain soal lokasi pintu hati yang dimiliki sama Pak Fujimi Tetsuya ini. Ini kayaknya Baku masih dibuat cukup bingung nih sama pintu hati yang dikasih tahu sama si Zero sebelumnya. Tapi actionnya itu ya dibikin cukup direct gitu ya. Jadi langsung aja nanya sama si pemilik mimpinya. Pak Fujimi Tetsuya juga ya mana tahu gitu soal beginian ya. Dan dua-duanya ya sama-sama bingung. Tapi kalau kalian perhatikan, ketika mendengar soal pintu hati, Nemu yang juga ada di situ terlihat kayak tahu sesuatu nih. Yaitu soal pintu hati yang disinggung lagi guys ya. Hal kedua yang ditanyakan oleh Baku adalah soal teror bom yang diinginkan sama Pak Fujimi Tetsuya sendiri. Nggak dengar ini Pak Fujimi Tetsuya ya tentu ya semakin marah ya. Plus dia itu tercengang. Wah gue polisi ya, masa gue pengen kayak gitu tuh terjadi. Yang jadi berujung Baku itu dimasukkan ke jeruji. Masuk ke sel. Di penjara kayaknya bisa banyak yang kita bahas nih ya, dari interaksi Baku dan juga Nemu. Nih, ini Ane juga bakal bahas lengkap nih. Nemo bilang kalau divisi kasus aneh itu masih ada. Dan lagi ngurus soal kasus bom ini. Di dunia nyata, bubar. Di dunia mimpi, tidak. Karena mimpi adalah cerminan alam bawah sadar si pemilik mimpi. Sementara itu, aksinya nightmare di dunia mimpi terjadi juga di dunia nyata. Simple soal ini. Pak Tetsuya punya keinginan terbawa ke mimpi saat dia tidur. Dan di mimpinya dia, divisi kasus aneh itu ya masih ada. Dan ini masih ada karena keinginan Pak Tetsuya sendiri. Sama aja kayak Baku jadi agent toh. Ini kan keinginan dia gitu ya. Tapi ini beda sama lucid dream ya. Jangan salah guys ya. Pak Fujimi Tetsuya di sini nggak punya kemampuan lucid dream. Ini lebih ke cerminannya aja. Divisi aneh di dunia nyata kan dibubarkan. Tapi apakah nanti ke depannya ya, divisi ini tetap bakalan ada dan tetap menangani blood case secara independen tanpa di bawah naungan kepolisian. Apalagi kan soal blood case dan nightmare sudah diperkenalkan kan sama Pak Fujimi Tetsuya ke Baku di episode kemarin. Dimana itu bisa jadi start pointnya. Dan ini juga dilakukan kan ya atas keamanan dan keselamatan umat manusia. Jadi ya udah lakuin aja gitu ya, walaupun tidak ada di bawah naungan polisian langsung. Formasinya ya nanti ada Baku, ada Fujimi Tetsuya, sama ada Mbak Nasuka Nagumo istriku. Jadi menyelidiki yang terjadi di dunia nyata, nanti penyelesaiannya itu di dunia mimpi ya lewat Baku dan juga Zero. Akan nice juga sih kalau Zero itu tahu ada Pak Tetsuya dan Mbak Nasuka Nagumo yang ngebantuin Baku juga di dunia nyata. Minami juga menarik nih kalau bisa ketarik ke sini karena dirasa ya cukup dewasa juga kan ya. Itu harapan kecil aja guys, ditambah dugaan juga. Soal divisi kasus aneh yang tetap ada di dunia mimpi, ini tuh jadi clue untuk Baku nih yang berpikir kalau keberadaan pintu hati itu memang benar ada. Di sini Nemu secara jujur menurut Ana ya masih agak nyebelin ya. Emang dia itu cuma menjalankan job desk-nya dia sebaik mungkin sebagai polisi di mimpinya Pak Fujimi Tetsuya. Jadi dia juga yang kayak jagain Baku di ini ya, biar nggak kabur kemana-mana. Sangat strict ya, karena dia juga berusaha keras sebagai idol untuk jadi pemuas sang pemilik mimpi. Dia cuma ngerjain apa yang seharusnya dia lakukan, begitu guys ya. Soal ini kenapa Nemu jadi polisi, kenapa nangkep Baku, udah Ana jelasin cukup panjang juga di bahas-bahas episode sebelumnya. Tapi ini bisa jadi awal dan start point relasi kuat antara Baku dan juga Nemu. Ini kan yang selalu jadi kelebihannya Yuya nih ya.
ya dimanfaatkan juga lah di serial ya, relasi antara MC dan juga heroinnya. Bagian ini sih lebih ke soal kepercayaan ya, yang Anda lihat ya. Jadi memang Nemu itu nggak serta-merta langsung kayak ngasih jalan ya ke pintu hatinya si Pak Tetsuya, tapi dia itu lebih kepercaya. Baku itu tuh bisa nolongin Pak Tetsuya, makanya jerujinya dibukain sama si Nemu. Karena percaya sekali lagi guys ya. Jadi bukan ditunjukin, oh ya lokasi pintu hatinya di situ tuh. Enggak, bukan seperti itu guys ya. Lebih soal kepercayaan. Apalagi ada bagian juga pas bagian si Baku ini tuh memelas gitu ya, sampai ada pantulannya di bola matanya si Nemu. Ada makna lebih jauh apa lagi nih di bagian ini ya? Apalagi pas dengar soal pintu hati, Nemu ini kan berasa kayak tahu sesuatu kan. Dan ketika ngelihat Baku itu udah mengarah ke sana dengan tekadnya ini ya udah Nemu itu tinggal balas dengan kepercayaan. Ya udah dibukain si jerujinya gitu. Jadi boleh diskusi juga guys untuk bagian ini ya. Jadi kalian ada harapan apa juga nih untuk relasi Baku dan Nemu sebagai MC dan heroin yang nanti bakalan berkembang seiring dengan cerita juga berjalan. Silakan komentar aja. Menarik kan teori-teorinya? Baku di sini menyamar menjadi seorang petugas polisi. Tentu ini biar dia itu bisa masuk ke area kepolisian, plus dia itu kan statusnya masih buron. Jadi bahayalah lalu lalang dengan outfit dan tampilan agentnya seperti biasa ya. Bener, truknya Pak Fujimi Tetsuya ada juga di dunia mimpi ini. Jadi ini sebagai tanda lah divisi kasus aneh itu masih ada ya. Markasnya Pak Fujimi Tetsuya masih ada. Dan setelah masuk ke dalamnya, ketemu deh lokasi si pintu hati, di mana ada 3 pintu dengan ukiran patung yang udah sering Ane bahas guys ya. Yang pintu kiri dan kanannya sudah terbuka, tinggal bagian tengah yang masih tertutup. Jadi kita lihat juga di tempat ini vibes-nya ya cukup kelam dan dengan rantai-rantai yang banyak ada di tempat ini. Ingat nggak kalian pas Nightmare itu tercipta di episode sebelumnya? Ada rantai-rantai juga kan yang muncul di situ. Apakah jadi menjawab juga teori Ane di awal video? Asal usul Nightmare tercipta yaitu dari mimpi manusia itu sendiri guys. Pak Fujimi Tetsuya yang menciptakan si Nightmare ini gitu. Dan setelah Nightmare itu tercipta, ya si Nightmare ini tuh membantu menuntaskan keinginan si pemilik mimpi. Dan yang kita jadi tahu juga, jika Baku ingin mencari lokasi pintu hati di mimpi orang-orang, ya harus coba cari lokasi atau tempat yang berkaitan erat dengan sang pemilik mimpi. Contohnya sudah ada ini. Pak Tetsuya itu di truknya ternyata. Kalau Minami mungkin nanti di kantor agensinya gitu ya, karena keseharian dan rutinitasnya itu ada di situ. Dan contoh lagi misalkan ya yang di luar karakter-karakter Zetsu ya, misalkan ada pemain bola nih, Baku itu mau cari pintu hatinya itu di mana? Oh ternyata ada di stadion bola. Jadi yang berkaitan dan ada sisi emosionalnya bagi sang pemilik mimpi. Jadi sedikit mirip Persona lagi ini. Jadi kayak apa ya teman-teman ya? Di Persona 5 lah ya, dimana harta karun si pemilik palace itu ada di suatu tempat. Nah, pintu tengah yang masih tertutup diintip sama Baku lewat lubang di pintunya. Dan gila sih ini shootnya bagus banget guys. Jadi lewat apa ya gerakan mata Baku aja kita jadi tahu yang diintip sama Baku di sini adalah hal yang benar-benar bikin dia itu kaget. Jadi ini top banget Kami Horyuchi ya. Detail kecil yang menarik juga. Jadi Baku itu ngelihat apa yang ada di balik pintu ini tuh bukan dibuka pintunya dan ngintip dari sela-sela ya, tapi lewat lubang atau kayak lubang kuncinya lah di situ. Kalau dia buka lewat gagang pintunya, apa nanti malah jadi nggak sengaja ngebantu si Nightmare ngelarin objektifnya dong? Gila kalau kayak gitu ya. Selanjutnya Baku bertemu dengan Pak Fujimi Tetsuya. Masih di dunia mimpi guys ya, dan Pak Tetsuya juga sudah kayak setengah sadar gitu. Di momen ini juga keinginan di alam bawah sadarnya sudah semakin mencuat nih ya, dibuktikan lewat Pak Tetsuya yang udah kayak ngegumam, hancurkan semuanya, dan diajak ngomong juga nggak ngedenger ya. Nah, kenapa tiba-tiba kondisi Pak Fujimi Tetsuya tuh jadi begini? Apakah karena 2 pintu itu sudah terbuka? Nggak juga kalau kata Ana. Baku tadi ketemu lagi sama Pak Fujimi Tetsuya kan di kondisi 2 pintu itu udah terbuka. Bahkan mereka aja sampai adu fisik. Ini kayaknya jadi tanda kalau keinginan terdalamnya sebentar lagi terpenuhi. Makanya mulai hilang kesadaran ada dalam kondisi ini. Berasa lama-kelamaan jiwanya ini udah mau ngilang. Diperlihatkan dengan scene ini. Ini yang bisa Anda tangkap ya. Bagian ini sekalian memperlihatkan apa yang dilihat Baku sebelumnya di pintu hati yang bagian tengah itu ya. Yang bikin sampai Baku terkaget-kaget ternyata keinginan Pak Fujimi Tetsuya itu yang menghancurkan kepolisian sampai benar-benar hancur. Oke, jadi mari kita recap lagi di sini ya. Pintu pertama itu kan mobil-mobil kepolisian ya. Pintu kedua kayaknya ini cuma cabang kantor polisi aja. Di berita kalau kalian lihat lagi nama kantornya itu kantor polisi Oshimi. Kepo kan aneh ya, Oshimi itu daerah mana? Oh ternyata daerah prefektur Nara guys. Jadi cukup jauh dari Tokyo.
Barulah di pintu terakhir yang di tengah ini, yang ingin dihancurkan sama Pak Fujimi Tetsuya itu pusat utamanya yang ada di Tokyo. Ada pelang namanya soalnya di situ pas dia lagi ngegumam, oh hancurkan semuanya, ada. Ya, alasannya kenapa? Ya kayaknya udah cukup terjelaskan ya. Ya karena kekecewaan Pak Fujimi Tetsuya ke kepolisian yang selalu anggap remeh dan mandang rendah yang dia kerjakan di divisi kasus aneh ini. Sampai-sampai dibubarin kan, di mana momen itu ya jadi puncak sakit hatinya dia. Merasa yang dia udah kerjakan sejauh ini ya sia-sia. Bakunya jadi makin desperate, kelihatan lah bingung dia juga ya, sampai-sampai manggil-manggil si Nightmare buat keluar. Woi Nightmare keluar lu. Tapi soal ini ya tetap nggak terhindarkan, bom Nightmare itu tetap beraksi sesuai rencana dan menghancurkan kantor polisi Tokyo ini. 3 pintu berhasil terbuka. Pak Fujimi Tetsuya yang seperti tak sadarkan diri sebelumnya menghampiri Nightmare-nya, tapi masih nggak sadar juga di sini. Dan Nightmare sendiri mendeklarasikan kalau mimpi atau keinginan Pak Fujimi Tetsuya ini sudah terwujud dan menjadi kenyataan. Bom Nightmare itu ngebuka tubuhnya dan Pak Fujimi Tetsuya masuk ke dalamnya. Ini langsung berdampak ke Pak Fujimi Tetsuya yang sedang tertidur di dunia nyata, di mana tubuhnya itu dijadikan sarana agar bom Nightmare itu bisa memakainya dan muncul di dunia nyata. Ini efeknya nggak main-main loh ke dunia nyata. Sampai-sampai ya berdampak ke sebagian besar kota. Ini loh, ini yang pengen Anda lihat. Jadi semengerikan apa sih ketika ini tuh terjadi? Jadi kotanya ya jadi sunyi senyap, layar-layar iklan di kota malah jadi ada penampakan si bulan merah kopong itu. Sisi kota juga kita lihat diselimuti dengan semacam aura berwarna ungu dan langitnya juga berwarna merah. Nox juga jadi punya andil di sini. Jadi kita lihat dia itu melepaskan banyak kupu-kupu ungu dari tempat dia berasal. Yang Anda lihat berarti dari dunia mimpi di zona waktu yang sama ya, dan dilepaskan ke dunia nyata. Nah, ini efeknya apa? Terlihat cukup banyak manusia yang seperti kayak terhipnotis lewat kupu-kupu ungu ini. Kok berasa kayak Mugen Tsukiyomi ya? Jika kita sandingkan ya kemiripannya dengan seri-seri Kamen Rider sebelumnya di case ini emang jadi mirip Kamen Rider DNO. Kalau DNO itu kan kontrak ya. Nah, jika kontrak si manusia dan Imagine itu terpenuhi, Imagine-nya jadi bisa ke masa lalu. Kalau di Zetsu konteksnya itu kan mimpi yang terpenuhi di sini. Rasanya sudah cukup jelas lah dari setiap scene yang ditampilkan. Soal nggak bisa bangunnya lagi itu dan jiwa yang terperangkap ya karena diambil alih dan jadi sandranya si Nightmare. Sebenarnya Ana udah agak bosan ya sama penerapan maket tubuh manusia buat jadi sarana si monsternya. Jadi agak mirip Gojuja juga di sini kan ya. Cuman ya kita itu belum diperlihatkan lebih lanjut dengan efek kupu-kupu ungu ke orang-orang di kota. Yang bisa Ana tangkep, orang-orang ini seperti kayak ke paralyzed lah dan ya udah gitu. Soalnya kan nanti fokus berikutnya ya ke Baku lagi. Entah nanti Nox menggunakan situasi ini tuh untuk rencana apa lagi ya belum diperlihatkan guys ya. Cuman terlihat kayak ke paralyzed udah gitu aja. Jadi sabar, coba Anda selaraskan sama scene-scene berikutnya sebisa mungkin. Baku dunia nyata terbangun, tapi anehnya kasur tempat dia terbangun bukan ada di rumah dan kamarnya seperti biasa, tapi di tengah jalan. Nih, coba Anda jelaskan kenapa soal ini bisa terjadi. Ini bakalan menarik banget guys ya. Jadi belum ada penjabarannya secara jelas ya. Memang, tapi ini yang bisa Anda tangkap. Adegan Baku terbangun di kasur yang terletak di tengah jalan sebenarnya bisa aja menegaskan ya kalau batas antara dunia mimpi dan dunia nyata itu mulai kabur. Realitas dan mimpi itu ya udah mulai bertabrakan. Nightmare yang tadi outbreak udah mulai menyeret dunia nyata ke dalam pengaruh mimpi buruk. Ada kemungkinan kupu-kupu ungu tadi yang disebarkan sama Nox, ada kemungkinan yang membuat soal ini tuh bisa terjadi juga. Soal kasur ini juga ya bisa jadi penting teman-teman ya. Orang tidur itu kan identik dengan kasur. Ya emang secara harfiah orang bisa tidur di mana aja sih. Tapi kalau dilihat-lihat, kasur ini sendiri seperti jangkar utamanya si Baku. Berasa tempat dan sarana dia itu masuk dan keluar dari dunia mimpi. Saat Baku terbangun tetapi masih berada di ruang yang tidak wajar, ya di contoh ini kan di tengah jalan ya, itu menandakan kalau Baku itu ya kayak udah mulai hilang di sini pegangannya ya. Berdampak ke dia yang tidak bisa lagi membedakan apakah dia itu ya sudah benar-benar bangun atau masih dalam lapisan mimpi berikutnya. Iya, dia itu bangun, tapi kok di tengah jalan? Ya heran dong kan ya. Menyinggung juga soal foreshadowing konflik di sini ya. Seperti yang Anda jelaskan tadi, kasur di jalan menandakan ada hal yang nggak wajar, bahkan bahaya. Jadi kehidupan sehari-hari Baku di sini kayak, waduh kok jadi begini, rutinitas gua kok jadi kayak aneh gitu ya. Yang biasanya kita lakukan sering berkali-kali, tapi ada sesuatu yang aneh gitu ya. Nah, karena mimpi buruk bisa muncul kapan aja, bahkan di ruang publik. Ini efek ngerinya guys ya. Inilah salah satu efek kengerian ketika Nightmare itu outbreak ke dunia nyata.
Sorry aja guys ya. Ana nangkep sih bagian ini bukan cuman sekedar gimmick yang oh iya kocak itu Baku bangunnya di tengah jalan ya, kasurnya di tengah jalan. Tapi emang ada situasi genting dan gak wajar yang udah terjadi. Lagi-lagi teori ini Ana dapat pas lagi boker. Gara-gara pagi-pagi udah makan ayam geprek ya. Pas boker langsung otak encer banget ya. Tapi ya jangan sering-sering sakit perut sama boker juga lah, penyakit itu mah. Zero juga menghampiri Baku di keadaan genting ini, dan dia itu menekankan sekali lagi, kalahkan nightmare-nya, kalau tidak dunia akan hancur. Kita lihat ada momen di mana Baku itu ya gemetar hebat, ya nggak perlu dijelaskan, tapi pasti ada ketakutan dan keraguan dari diri Baku versi dunia nyata ini ya. Sekarang nightmare-nya itu udah outbreak. Gua yang nggak sehebat di dunia mimpi sebagai agent bisa nggak ya ngelawan si nightmare ini? Ini sama kok kayak di episode 1 pas dia itu mau nolongin bocil yang mau diculik sama om-om itu kan ya. Jadi sempat kayak ada keraguan gitu. Nah justru karena Baku di dunia mimpi itu hebat, apalagi sebagai agent, itu tuh jadi dorongan bagi Baku di dunia nyata untuk tetap bisa bertindak maju. Jadi bukan malah ngumpet gitu, nggak bisa gitu. Nah, Baku yang bertemu dengan bom nightmare langsung diberitahu dengan keberadaan Pak Fujimi Tetsuya yang ada di dalam tubuhnya bom nightmare. Sambil dijelaskan juga kalau kekacauan ini memang keinginan Pak Fujimi Tetsuya sendiri. Alam bawah sadarnya sendiri yang menciptakan mimpi buruk ini katanya. Ini jadi sebuah pesan kuat juga guys. Dan ini emang benar terjadi di dunia nyata. Apalagi pikiran negatif kita itu bisa berdampak dan jadi termanifestasi di dunia nyata. Ya ini sih secara psikologi, spiritualitas, dan cara kita memandang realitas aja guys ya. Tapi emang udah banyak case yang seperti ini. Membuktikan betapa kuatnya psikologis pikiran kita dan perkataan kita juga. Nah, jatuh, beneran jatuh misalkan ya. Itu contoh kecilnya aja guys. Kalau kita lihat Baku ya denial gitu dengan fakta ini. Dimana dia itu ya menolak percaya kalau ini tuh keinginan Pak Fujimi Tetsuya. Jadi memang patut dipertanyakan ya. Kalau ia nggak percaya tapi tetap berjuang buat menanggulangi biar keinginan gelap ini nggak terjadi, ya oke lah ya. Mungkin ini suatu proses juga gitu, dimana nanti ke depannya Baku itu ya mau nggak mau harus menerima kalau mimpi manusia itu yang nggak selalu indah seperti bayangannya dia ya. Terkadang yang dia lawan bukan hanya nightmare, melainkan juga nafsu atau kayak ambisi gelap manusianya sendiri gitu. Bisa kan kayak begitu ya. Dan Baku di sini dibabak belurin, apalagi ngerinya si nightmare ini kan ngasih tahu ya, ini dunia nyata loh, hey, bukan mimpi. Ini juga yang bikin Baku itu gemeter ya. Tujuan terakhir dari bom nightmare adalah meledakkan diri bersama si pemilik mimpi. Dan hitungannya mimpi buruk soal ini selesai. Gila juga ya. Dan ini dia, Baku dunia nyata yang berubah menjadi Kamen Rider Zetsu pertama kali. Vibes-nya beda sih ini ya. Hirohige itu lebih dapet dan posenya juga ya sama aja ternyata di sini ya. Dan ini beneran ngelap bibir karena ada darah di bagian mulutnya. Kan tadi dibabak belurin. Berarti terjawab juga. Baku itu bisa berubah jadi Kamen Rider di dunia nyata. Akan semakin menarik nih ya kalau misalkan kita diperlihatkan dengan gerakan-gerakan dari Zetsu di sini yang masih kaku-kaku dan takut-takut ya, karena yang berubah ini adalah Baku versi dunia nyata yang masih takut, yang masih ragu-ragu. Di balik Fisikam Impact yang udah ngasih dia itu kekuatan yang luar biasa guys ya. Tapi menarik sih kalau kejadian ya. Kalau di sini kan ya udah gitu ya, nggak ada bedanya sama di dunia mimpi. Ya udah jago-jago aja gitu ya. Jadi itu sih sedikit keinginan kecil juga guys ya. Di sini kita itu disajikan lagi dengan fight-nya Zetsu yang badannya itu berwarna merah menyala seperti Faiz ya. Dimana ini cuak kepol. Transform Capsem dipakai kembali juga oleh Baku untuk mengubahnya menjadi Zetsu Fisikam Transform. Dimana form ini tuh jadi kunci kemenangan di pertarungan ini. Insert songnya juga keren di sini ya, ada rap-rapnya tipis-tipis gitu. Yes, yang nyanyi insert song ini adalah salah satu personilnya Back On, namanya Teda. Dimana musiknya itu dikompos sama Gosakabe. Judul lagunya itu Move Take It. Nah, itu catchy abis ya. Jadi ini insert song pertama kita di seri Zetsu. Aksi Fisikam Transform juga cukup memukau ya, nggak cringe-cringe amat lah dengan kemampuannya yang bisa ngerubah bagian tubuh kayak gitu ya. Dan kuncinya ada di form ini yang berhasil ngedeaktif core bomnya yang ada di dalam tubuh si bom nightmare. Jadi kayak dicucuk sampai ke dalam, terus kayak sekalian motong kabel-kabelnya juga. Jadi dengan kondisi ini, si Zetsu atau si Baku ini tuh udah aman buat ngalahin si bom nightmare. Nggak usah khawatir ada ledakan besar setelah dikalahkan. Dan diakhiri dengan finishing yang sama seperti episode 1. Tuh, 7, terus jadi ZZZ ya. Dan setelah nightmare dikalahkan, ini si kupu-kupu ungu makin disorot aja nih. Kalian lihat nggak? Langsung kayak ada POV secara FPS gitu dari si kupu-kupu ungu ini yang muncul setelah bom nightmare itu dikalahkan.
Pak Fujime Tetsuya juga berhasil diselamatkan. Soal 3 pintu yang terbuka semua sebenarnya ya bukan akhir ya. Tapi bukan berarti Baku bisa santai. Tetap dia itu harus habisi nightmare-nya sebisa mungkin ketika masih di dunia mimpi. Apalagi ya itu ya, walaupun pintunya belum ada yang terbuka, tapi aksinya nightmare di dunia mimpi berdampak ke dunia nyata. Jadi pertarungan di dunia nyata itu benar-benar last effort banget dari Baku. Dimana kalau dia kalah lagi, selesai ya. Oh ya, ini komenan pas live kemarin ya, tiba-tiba bisa nyambung ke sini. Kemarin kita itu sedikit memperdebatkan, kok ini si Baku bahasa Inggrisnya jadi ada aksen-aksen Citayam Jepangnya lagi sih. Jadi kayak stop the bomba, I monito, mission completo. Jadi beda gitu sama episode 1 yang Inggrisnya berasa lebih fasih, mission complete. Nah gitu. Setelah kita bedah-bedah sedikit, apa ini gara-gara pertarungannya itu terjadi di dunia nyata. Jadi Inggrisnya Baku jadi beda lagi. Kalau bener gila sih. Detail sekecil ini juga sampai ada guys ya. Dan di sini Pak Tetsuya itu terselamatkan, di mana Baku itu bilang katanya si bapak ini cuma diganggu sama mimpi buruk aja. Yang bikin sedikit kaget, Bakunya berasa mistis di sini. Soalnya baru beres ngomong langsung ngilang aja gitu ya. Nah, makanannya cukup dalam sih penutup episode kali ini ya. Jadi kita itu diperlihatkan dengan banyak orang-orang yang lalu lalang di jalanan, dan Nox itu bilang, selanjutnya yang akan bermimpi buruk siapa ya? Nah, dia juga bilang sebelumnya, mari kita luruskan dunia yang sudah bengkok ini. Dari kata-kata ini kita juga udah bisa menduga-duga ya. Nox ini tuh kayaknya pengen mewujudkan mimpi buruk ke dunia nyata. Apa untuk menciptakan Mugen Tsukiyomi dia sendiri. Jadi dia itu ingin menciptakan dunia yang lebih baik versi dirinya sendiri. Mungkin soal ini bisa dieksplor lebih di fase dia itu udah mau jadi Kamarado Yetsu ya. Sekaligus menjawab juga apakah dia sebenarnya ya manusia biasa yang baik hati gitu ya, tapi emang beneran terjebak di dunia mimpi ya. Scene banyak orang lalu lalang, dan ada juga bagian pas Baku itu naik motor tapi mukanya terlihat sedikit lesu. Tapi yang Anda lihat bagian ini tuh ya memang sedalam itu ya. Karena mungkin di bagian ini Baku itu ya sekarang paham dengan tanggung jawab dan juga responsibility dia sebagai Kamen Rider. Dan orang-orang yang lalu lalang tadilah yang harus dilindungi oleh Baku. Karena siapapun itu ya bisa mendapatkan teror dari si Nightmare dan juga si Nox. Jadi Baku di sini bukan lesu dan ngantuk guys, tapi lebih ke akhirnya paham sekali lagi dengan tanggung jawabnya. Selesai ya. Mari sekarang kita baca komentar-komentar dari kalian semua perihal beberapa hal yang Anda tanyakan di bahas-bahas episode kemarin. Jadi cukup banyak yang Anda lempar diskusinya ke kalian ya. Dan inilah beberapa komentar yang unik dan berbobot. Jadi soal bulan putih kopong yang warnanya berubah menjadi warna merah. Nah itu juga Anda sempat tanyakan ya. Dan di sini dijawab sama Juan Fatih 3112. Sepertinya bulan kopong warna putih itu tanda sedang di dunia mimpi. Oke. Dan bakal berubah warna merah kalau disusupi sama Nightmare. Soalnya di scene berikutnya kan baru diliatin tuh kedatangan Nightmare dan bulan jadi merah. Di episode 1 awal-awal juga bulannya itu warna putih. Pas Baku itu mimpi lawan bandit dan nyelamatin si Nemu itu ya. Kemudian jadi merah di mimpi berikutnya pas ada Nightmare muncul. Oke. Soal ini berarti udah kejawab guys ya. Jadi memang itu seperti kayak tanda juga. Ini tuh ya mimpi buruk gitu. Ya udah kejawab ya, bulan putih menjadi merah ya. Dan soal pintu nih, Ana harap kalian juga bisa ngejabarin juga ya versi kalian apalagi nih setelah menonton episode ketiga ini. Ini Ana singgung lagi nih. Emang kita itu udah diliatin gitu secara simple ya. Oh 3 pintu ini tuh jadi objektifnya Nightmare untuk ngebawa mimpi buruk ke dunia nyata. Jadi 3 pintu ini yang namanya pintu hati ada di suatu tempat di mimpinya si pemilik mimpi. Jadi ketika terbuka semua ya udah gitu ya. Tapi gimana guys ya, ini tuh berasa masih gatel banget dan pengen ngulik lebih makna dan maksud pintunya ini satu persatu. Nah, dan ini ada komentar dari username namanya itu Phantom in Desember 7. 3 pintu bisa jadi berhubungan dengan teorinya Sigmund Freud. Ada ID, ada ego, ada super ego. Jadi ID itu ya mencakup hasrat atau alami manusia. Terus ada ego, kesadaran utama mengontrol kepribadian secara sadar dan mengontrol ID pada dunia nyata. Dan ada super ego. Ini tuh ketidaksadaran yang terbentuk dari lingkungan, mengontrol ID secara tidak sadar. Bisa jadi pintu terakhir itu adalah pintu ego. Berarti ini maksudnya pintu tengah ya. Yang dimana ketika semua pintu sudah terbuka, maka pintu ego jadi yang terakhir untuk akses Nightmare ke dunia nyata. Tinggal penerapan Nightmare bakal gimana? Apakah seperti Phantom atau Grid ya? Oh ya kan kalau Phantom di Wizard kan ya kayak begitu ya, masuk ke si manusianya ya. Atau mereka adalah hasrat gelap manusia itu sendiri yang dibukakan jalan oleh Nox. Oke. Kalau udah nonton episode 3 ya, mestinya sih komentar ini udah terjawab guys ya. Soal teori ini emang ada ya, dan ada kemungkinan referensinya ke sana dari si teorinya ini si Sigmund Freud ini guys ya.
Ini Anda juga coba tambahin dari yang Anda tangkap juga. Jadi silakan didengarkan yang bagian ini ya. 3 pintu ini mungkin, sekali lagi mungkin, ada hubungannya dengan lapisan emosi manusia. Kalau tadi kata-katanya si Phantom in December ini ya, menyebutkan kan soal hasrat, kesadaran, dan ketidaksadaran. Berarti ini kan urusannya udah lebih ke soal ke hati dan pikiran ya. Jadi ketiga pintu ini menjelaskan kenapa Baku itu bukan sekedar bertarung melawan monster secara fisik, tapi juga harus memahami psikologi orang-orang yang dia lindungi, yang dia masuki mimpi-mimpinya. Seri ini berasa ngasih penekanan juga gitu, kalau pertarungan terbesarnya bukan hanya lewat fisik, tapi di dalam hati. Gila kan? Itulah yang dicoba sama Baku makanya. Dia juga mencoba memahami isi hati dari Pak Fujimi Tetsuya. Sebenarnya kalau di tayangan episodenya ya sesimpel diliatin ya Bakunya itu punya tekad kuat buat nolongin orang lain, ya udah gitu. Tapi kalau kita bedah lagi, itulah yang bisa Anda tangkap. Sedalam itu. Yuya nih memang ya. Prediksi lagi, mungkin gak sih nanti di arc pertengahan atau akhir ya akan ada twist besar nih. Jadi pintu hati Bakunya sendiri akan diperlihatkan. Dan kunci rahasia kekuatannya itu ada di sana. Dimana ini akan jadi fase proses untuk upgrade form atau super form atau bahkan final form. Jadi dicatat aja nih prediksi dari Ane ya. Dan ngomongin soal lucid dream kan ada komentar juga yang nyebutin soal lucid nightmare. Ada yang ngejabarin juga di sini, jadi mari kita baca aja karena soal lucid nightmare ada kemungkinan bakalan jadi premis di tengah-tengah cerita Zetsu. Karena ada lucid dream, ada juga yang namanya lucid nightmare. Ini username-nya itu @shadow_24. Lucid nightmare sebenarnya sama aja kayak lucid dream. Emang nggak semua lucid dream bisa kita kendaliin. Semuanya ditentuin sama kualitas tidur dan seberapa kuat kesadaran kita di mimpi. Dan ketindihan itu bukan lucid nightmare, tapi sleep paralysis ya. By the way, Ana kemarin cuman ngeguyon aja guys ya. Soalnya ada yang nyinggung lucid nightmare, ya Ana cuman ngasal doang bilang, oh ketindihan ya. For your info, semua orang yang mencoba lucid dream bakal sering merasakan sleep paralysis atau ketindihan. Bahkan bisa berkali-kali dalam satu malam. Karena emang sleep paralysis salah satu efek negatif dari lucid dream. Tapi bukan yang terparah. Yang terparah yang kamu mention tadi, yaitu bercampurnya memori mimpi dan kenyataan. Nah ini maksud Anda yang udah nggak bisa ngebedain dunia mimpi dan dunia nyata guys ya. Dan ini ada kemungkinan bakal terjadi sama Baku ya. Udah dia ketindihan terus nggak bisa ngebedain juga ya. Nah itu dia bahas-bahasnya. Ya panjang lagi guys ya, karena emang episode ini kan konklusi, jadi Anda coba bahas juga selengkap mungkin yang Anda bisa. Jangan lupa komentar di bawah seperti biasa dengan pendapat-pendapat dan teori-teori menarik dari kalian. Siapa tahu tak baca lagi kan, dan langsung aja tak post komentar-komentarnya di bahas-bahas berikutnya ya. Jadi makanya, ayo daripada spam-spam gak jelas, mending diskusi di sini dengan komentar-komentar yang berbobot ya, mengenai episode ini dan juga apa yang udah Anda bahas semua. Jadi gila sih ini 3 episode ya. Kalau di total bahasannya udah 100 menit lebih guys. Tapi thank you lah buat kalian yang selalu menyimak sampai habis ya. Memang butuh effort juga ya untuk nonton sepanjang ini, apalagi yang bermodalkan kuota juga. Ana sih cuman bisa ngomong ya terima kasih banyak ya. Dan timbal balik yang bisa Ana berikan ya ngasih pembahasannya itu yang isinya bener-bener bahasan tanpa yaping gitu, yang bener-bener daging semua dan sulit kalian temukan di diskusi fandom manapun. Kita bertemu di pembahasan episode berikutnya, berarti episode 4 ya. Protect the VIP Bride. Sorega ore no mission dah. Jadi Nox Knight ya belum keluar, tapi slow aja guys ya. Masih enjoy juga ceritanya, jangankan Nox Knight ya. Technolom Stream aja belum keluar. Minggu depan masih Visi-Cam Wing, Mbak. Tapi oke loh ini penerapannya, mereka itu slow banget dan jadi nggak terfokus banget sama form baru. Jadinya ceritanya juga bisa sedalam ini. Pada suka kan yang kayak begini ya? Ya kalau mau lihat banyak form warna-warni ya lu nonton seri-seri Rider sebelumnya aja ya. Ya udah guys, gitu aja. Udah capek banget nih Anen ya. Nggak minum lagi ya. Jadi ya komentar aja di bawah teman-teman ya. Thank you semuanya. Like, share, dan subscribe. Ketemu lagi di episode 4. Bye-bye.